Oke, baik. Sudah ada ini Bu Anas dari Bu atau Bapak Sulis Bambang Semarang, ya. Monggo, dipersilahkan. Terima kasih. Suara saya terdengar ya. Mari Bu, Silakan. silakan. Iya, senang sekali. Saat ini sudah banyak sekali kita dapati parenting untuk membantu orang tua dalam pengasuhan anak. Kebetulan anak saya itu saat ini yang paling kecil itu berusia 28 tahun. Jadi kakak-kakaknya sih semua baik, normal, sekolah tidak ada masalah. Tapi karena anak saya yang terakhir ini cerebral palsy, jadi dia tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, matanya juga satu ke kanan, satu ke kiri, dan banyak sekali kelemahan yang dia miliki. Dan pada waktu itu, jangankan kita punya pegangan untuk mendidik mereka, bahkan dokter-dokter pun masih belum paham bagaimana cara bagi kita untuk mendidik anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Tapi alhamdulillah saya sendiri memang selalu seperti trial and error ya. Jadi kalau dokter ini mengatakan anak saya nggak bisa diapa-apakan, saya masa sih Tuhan memberikan saya anak nggak bisa diapa-apa, oke, banget tenan gitu ya. Saya akan cari dokter lain. Dokter lain mengatakan enggak apa-apa, dia memberikan sesuatu yang penuh harapan bahwa tidak bisa berjalan tuh nggak masalah, bisa pakai kursi roda. Tidak bisa membaca nggak masalah karena nanti ada aplikasi di komputer itu yang bisa membacakan buku-buku kita. Tidak bisa menulis juga nggak apa-apa karena nanti di masa depan itu orang nggak perlu lagi menulis, tapi cukup menulis di keyboard lewat keyboard di komputer. Jadi sekolahnya itu terus terang amburadul sama sekali. SD itu dia, kebetulan saya dengan beberapa teman membuatkan sekolah sendiri. SMP itu enggak ada SMP yang mau menerima dia. Karena anak nggak bisa baca, nggak bisa nulis, pakai kursi roda kok pengen sekolah. Guru ini wis bingung mumet mungkin ya, menghadapi murid-murid yang biasa saja. Mereka sudah pusing, apalagi harus ketambahan anak saya. Tidak hanya dalam satu semester, akhirnya anak saya pindah. Saya masukkan ke SMP terbuka. SMP terbuka itu sekolah untuk anak-anak yang waktu itu ada program belajar 9 tahun. Jadi semua anak-anak itu harus lulus SMP. Jadi sekolahnya jauh di desa sana. Masuknya cuma seminggu 2 kali. Tapi anak saya semangat belajarnya memang bagus. Jadi selain dia sekolah di SMP terbuka, saya panggilkan guru semacam homeschooling gitu untuk membantu dia. Jadi dia karena dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, setiap dia mau ujian, saya yang akan membacakan semua materi ujiannya. Untungnya dia ingatannya cukup bagus dan biasanya hasilnya pun walaupun tidak istimewa tapi lumayan lah. Sampai akhirnya dia memutuskan SMA, dia nggak mau lagi sekolah di sekolah umum, dia maunya dikejar paket C saja. Dan di SMA tuh dia sudah nggak bisa dipenggal lagi, dia masih ingin kuliah. Kuliah di mana? Di Indonesianya. Waktu SMP saja saya mengajukan, boleh nggak anak saya bawa rekaman agar bisa merekam apa yang ajarkan gurunya. Nggak bisa, nggak ada pendidikan pakai rekaman-rekaman seperti itu. Semua anak harus menulis. Anak saya selama belajar sekolah itu nggak pernah menulis. Dia tidak punya catatan. Dia bisa meminjam catatan temannya untuk difotokopi. Dia sendiri tidak pernah mencatat karena memang kesulitan dalam menulis. Kemudian akhirnya karena di Indonesia tidak bisa, akhirnya dia mencari sendiri sekolah di luar dan akhirnya dia mendapatkan sekolah di Australia di Canberra University, dan setelah itu 2 tahun kemudian dia mendapatkan beasiswa S2 dari Flinders di Adelaide. Jadi menurut saya
bahwa kita itu harus selalu mendengarkan apa maunya anak, bukan apa keinginan orang tua. Walaupun sulit, walaupun susah, kenyataannya anak saya itu bisa. Saya nggak pernah bermimpi dia itu bisa sampai sekolah S2, dikasih beasiswa. Uang nulis nggak bisa, baca nggak bisa. Tapi kenyataannya ya seperti itu. Jadi sesuatu yang impossible itu menurut saya bisa saja menjadi possible. Kalau memang kita itu membantu dia, ya kita tentu saja berdoa, itu iya pastilah sebagai orang beragama. Apapun kata orang, kalau saya bilang, orang boleh bicara. Tapi kalau kita ingat bahwa eh, pepatah zaman dulu yang mengatakan seberat-berat mata memandang, itu lebih berat bau memikul. Jadi orang bisa kasihan, orang bisa mesaki, tapi kita yang memikul setiap hari, orang nggak mungkin tahu gimana rasanya. Jadi tetap harus berusaha dan jangan sekali-sekali mengabaikan apa keinginan anak-anak kita. Karena ternyata anak-anak kita itu apapun kondisinya, Tuhan itu tidak akan pernah memberikan sesuatu yang salah. Jadi mungkin saya senang untuk bisa ikut kegiatan seperti ini, parenting, kemudian bagaimana agar apa yang sudah saya lakukan itu bisa membantu mungkin orang-orang lain untuk memahami bahwa sebetulnya kita tuh bahwa punya, apalagi untuk yang keluarga memiliki anak berkebutuhan khusus. Saya tuh nggak pernah ditanya sama Tuhan, kamu pengen punya anak seperti apa? Anak saya juga nggak pernah ditanya, kamu pengen orang tua seperti apa? Kalau dia ditanya, pasti dia akan mengatakan, aku maunya orang tua yang hebat. Tapi kan nggak ditanya seperti itu. Kita itu dipertemukan oleh takdir, dan kita harus berusaha sebaik-baiknya. Saya kira mungkin begitu Ibu dan Bapak sekalian. Moga-moga pengalaman saya ini banyak manfaatnya. Terima kasih. Wow, Terima luar biasa kasih Bu sekali. Sulis. Wah, luar biasa ya Mbak Nuka ya. Luar Pagi biasa. ini. biasa. Menurut saya kehadiran Bu Sulis pagi ini berkah loh buat kita semua. Supaya Ibu bisa menceritakan apa yang Ibu alami, dan saya yakin itu menjadi peneguhan ya bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Kalau Bu Sulis saja bisa seperti itu, kalau kita selama ini mengeluh, wah mungkin belum apa-apanya gitu. Ini Bu Sulis belum cerita banyak loh padahal. Ya, saya membayangkan hidup bersama Sipi itu pasti luar biasa. Nah, mungkin di sesi yang lain kita mendengarkan lagi ya Bu ya. Ini jadi teaser ini ya Bu ya. Tapi kalau boleh ya Bu ya, saya tanya satu aja Bu Sulis. Apa mindset Ibu yang membantu Ibu bisa menerima kondisi Sipi pada putri atau putra Ibu, dan kemudian bisa menjalani hari demi hari itu? Ya, karena itu tadi Bu Anastasia, bahwa kita itu sebagai orang tua tuh nggak bisa milih. Ketika kakak-kakaknya tuh semua sehat, semuanya ranking sekolahnya. Tiba-tiba kok saya diparingi anak yang seperti ini. Itu kan saya merubah diri saya itu 180 derajat. Yang tadinya mengatakan tangan kanan itu tangan jelek. Saya nggak bisa lagi karena anak saya left-handed. Dia hanya bisa memakai tangan kiri. Jadi saya mengatakan tangan kiri, kanan itu semua baik. Kalau kamu bisa memakai kedua-duanya, itu lebih baik. Kemudian kalau anak saya pernah mengatakan, kok aku seperti ini, aku nggak seperti mbak-mbakku yang lainnya. Siapa bilang? Sama. Kamu tuh sama bahkan sama dengan semua anak. Semua manusia itu punya kekurangan. Mbakmu juga semua punya kekurangan. Tapi kamu juga punya kelebihan. Nggak masalah. Jadi yang penting kita nggak usah bicara soal kekurangan lah. Kita cari aja kelebihannya di mana. Nah itu yang kita coba untuk maksimalkan. Jadi kalau dibilang nggak bisa nulis, ya nggak apa-apa. Karena kebetulan memang saya bertemu juga dengan orang-orang itu yang cukup visioner. Jadi nggak masalah, semuanya itu tergantung diri kita sendiri.
betul mindset kita sendiri. Kalau saya mengatakan anak saya itu ya, saya bilang, saya terus terang mengatakan kamu itu istimewa. Tapi kalau istimewa itu biasanya pakai telur, kamu istimewa tapi tanpa telur, nggak masalah. Jadi saya selalu mengatakan setiap kali ada kesempatan, jangan pernah menolak. Gagal tidak masalah. Jadi kalau kamu coba, kamu ini bisa nggak? Saya akan coba. Saya coba, Bu, saya coba, Pak. Kalau gagal, maaf Pak, saya kemarin tidak bisa melakukan dengan baik. Kalau Bapak mau memberikan masukan atau mungkin memberitahu bagaimana sebaiknya saya, nah itu. Sehingga kalau kamu sudah pertama kali mengatakan, waduh saya nggak bisa, jangan berharap kamu akan diberi kesempatan lagi. Nggak akan mungkin. Jadi setiap kali kesempatan yang ada lewat di kamu, terima dan upayakan semaksimal kamu bisa. Pasti nanti bisa. Itu begitu, Bu. Jadi seperti juga saya akan apapun yang terjadi Tuhan berikan pada saya, yang saya coba semaksimal mungkin. Ibu tidak bisa membayangkan ya waktu dia umur diketahui 9 bulan sampai mungkin usia 6 atau 7 itu terapi yang saya berikan pada dia itu 24 jam. Jadi tidak hanya terapi waktu di rumah sakit atau di YPAC, tapi di rumah waktu dia tidur pun saya memberikan terapi. Setelah saya berikan terapi, saya juga membacakan dia buku-buku cerita, saya memberikan dia cerita-cerita yang memberikan motivasi pada dia, bahwa semua itu harus disyukuri. Saya kira mungkin begitu. Wah, cinta ibu yang luar biasa ini ya, saya kira ya, menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Jadi sangu juga menjadi bekal untuk kita juga mencintai keluarga kita. Terima kasih banyak Ibu Sulis yang sudah membagikan pengalamannya. Jadi sangat terasa ya, kita bisa melihat meskipun tidak dikatakan Bu Sulis secara eksplisit, tetapi salah satu mindset Bu Sulis itu anak bukan beban. Itu dijalani Bu Sulis sebagai suatu anugerah yang melihat seperti apapun setiap anak itu adalah anugerah yang itu dipraktikkan dalam keseharian Bu Sulis. Terima kasih. Boleh kita berikan virtual love ya untuk Bu Sulis ya. Nanti mungkin kapan-kapan di sesi yang lain boleh kita kenalan ya Bu ya dengan tadi Ananda tercinta ya. Biar kita juga merasa senang juga gitu ya mengenal Ibu bersama keluarga. Memang Bu Sulis tadi nampak sekali ya Bu Anas positive vibes-nya ya Bu ya. Saya juga bisa merasakan wow luar biasa. Sampai merinding loh tadi loh. Sama Bu. Tadi betul kata Mas Ayu Lisa tadi, aduh ini mengandung bawang tayangan ini ya. Jadi silahkan ambil tisu masing-masing. Luar biasa Bu Sulis. Iya, sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, sedikit menggarisbawahi. Terima kasih sekali Bu Sulis, sekali lagi mungkin ini tidak habis-habisnya ya Bu ya, berterima kasih karena betul menerima, melihat sisi baik dari anak itu sesuatu yang sering dikatakan tapi nyatanya itu sulit dilakukan gitu. Jadi ternyata tapi kalau dilakukan efeknya sungguh luar biasa begitu ya. Karena anak menjadi comfort dengan kita begitu. Lantas kemudian setelah itu kita menjadi lebih mudah juga membantu anak melihat kelebihan-kelebihan yang dia miliki ketimbang sekedar melihat kekurangannya. Mbak Rafika dari Saumlaki mau sharing. Wah, ini sharing dari Bu Sulis ini menguatkan ya Mbak Rafika untuk menjadi orang tua. Selalu yakin dan percaya Tuhan punya banyak tujuan penciptaannya ya. Oke. Wah, kemudian ada banyak ya dari Mbak Rora juga, Mbak Mas Ayu Lisa, Pak Bibi dan Bu Lia, Bu Erni, Bu Meti. Ya. Bu Meti mungkin mau sharing juga, silahkan. Ada Pak Andreas Sumadi ya. Terima kasih Bu Sulis, kagum sama Ibu, luar biasa. Nah, hari ini kita memang dapat anugerah luar biasa dengan kehadiran Bu Sulis ya, yang membagikan pengalamannya. Untuk ini ya Mbak Nuke, kalau bukan karena cinta pasti 24 jam terapi ke anak itu sulit ya. Dan itu pengalaman yang luar biasa juga bisa menerima kondisi anak dengan cerebral palsy ya. Atau kalau kita bicara kondisi anak
tidak seperti yang diharapkan orang tua gitu ya. Itu juga satu tantangannya. Kita masih sering membaca bayi dalam kerdus ditemukan di pinggir jalan, di tempat sampah, ada yang dititipkan di panti, ya, padahal kondisinya juga sehat, atau mungkin yang tidak diterima secara emosional ya, tetap di rumah secara fisik itu diterima, artinya ada di rumah, tetapi dalam ungkapan sehari-hari itu sering ada ungkapan yang seolah-olah tidak menerima anak. Ya, itu juga menurut saya apa yang disampaikan oleh Bu Sulis itu menguatkan kita semua bahwa kondisi anak seperti apapun, ya, kita diundang untuk menghadirkan kasih sayang ya kepada anak. Tadi ya bukan demi orang tua, mengikuti orang tua, tapi kita diajak untuk peka ya, mengenali kebutuhan anak itu apa ya, sehingga kita bisa mencintai lebih baik. Karena tujuannya mengasihi tadi, merawat anak bukan demi memenuhi kebutuhan kita orang tua, tapi untuk anak ini gitu.